Halo teman-teman, selamat belajar semuanya. Bertemu lagi bersama Bu Yanti, masih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai teks prosedur. Pada pembelajaran kali ini, kita akan merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, yang mana tujuan pembelajarannya yaitu pertama, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi dan nada yang jelas. Yang kedua, menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam prosedur melakukan kegiatan. Mari simak penjelasannya dan pahami secara bertahap. Supaya lebih memahami, sekarang mari kita simak teks prosedur yang berjudul Giat Berwawancara Kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus bicara dengan jelas. Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri. Sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Tidak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, jangan melakukannya terlalu sering, karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan dan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara karena kontak mata penting dalam proses komunikasi, termasuk dalam wawancara kerja. Singkatnya, akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun nonverbal. Oleh karena itu, hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif, seperti menggoyangkan kaki, mengetuk-ngetuk jari, atau menghindari kontak mata. Nah, cara berbicara yang percaya diri namun tidak terkesan sombong dapat menarik minat pewawancara. Pada saat berbicara, hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus, tetapi tetap menarik. Kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk posisi yang ditawarkan. Ceritakanlah kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut. Hindari mengkritik atasan atau rekan kerja sebelumnya, karena ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Ungkapkan, ini mungkin terdengar klise, namun jauh lebih baik menjadi diri sendiri dan berbicara dengan jujur daripada mencoba mengatakan sesuatu yang menurut kita akan membuat pewawancara merasa terkesan. Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kita. Apabila mengelabui dengan memberikan data yang tidak benar, cepat atau lambat pewawancara akan menemukan bahwa
data tersebut hanyalah karangan. Tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Wawancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Gunakan kesempatan ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu kita tentang lingkup secara deskripsi, tugas posisi yang dilamar, kesempatan pengembangan diri, dan sebagainya. Jadi wajar karena sikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu kepada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara. Calon yang ingin bertanya dalam posisi yang tepat menunjukkan kesanggupan minatnya pada posisi yang ditawarkan dan juga pada perusahaan. Di sesi ini biasanya muncul pembicaraan mengenai gaji dan tunjangan. Pewawancara sengaja menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Tentu saja, angkanya harus logis sambil tepat membuka kesempatan untuk negosiasi. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Inti dari teks ini bahwa pada saat berwawancara, kita haruslah berbicara jelas, tidak terlalu cepat atau lambat. Terus harus tampil percaya diri, lalu jawaban yang disampaikan harus relevan dengan pertanyaan. Nah, berdasarkan teks prosedur yang sudah dibacakan tadi, sekarang teman-teman identifikasikanlah teks prosedur di atas berdasarkan format tabel berikut. Untuk yang pertama, tentukan pernyataan umum, bisa ditulis kalimat singkatnya. Yang kedua, tahapan-tahapan, bisa ditulis di sini kalimat singkat per paragraf. Selanjutnya, untuk bahan latihan, kalian diminta menjawab ketiga pertanyaan berikut ini. Pertama, temukan kata kerja imperatif pada teks prosedur di atas. Yang kedua, temukan 6 konjungsi pada teks prosedur di atas. Dan yang ketiga, temukan pernyataan persuasif pada teks prosedur di atas tadi. Nah, silakan untuk dijawab ketiga pertanyaan ini. Jawabannya boleh ditulis di buku bahasa Indonesianya masing-masing. Kita akan mencoba untuk menganalisis jawaban dari teks prosedur yang sudah dibacakan tadi. Poin yang pertama yaitu pernyataan umum. Nah, sementara pernyataan umum sendiri yaitu bagian yang menjelaskan tentang latar belakang serta tinjauan umum topik yang bisa berupa kualifikasi atau definisi, bisa juga sejarah, serta asal-usul. Nah, di sini ditandai bisa berupa definisi ya. Kita lihat, sudah Ibu sertakan jawabannya. Yang mana pernyataan umum dari teks yang tadi itu adalah wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam. Yang mana ini adalah kalimat definisi karena ditandai oleh kata merupakan. Jadi Ibu simpulkan ini adalah penanda atau isi dari pernyataan umum pada paragraf pertama tadi. Yang kedua, ada tahapan-tahapan. Nah, dalam teks prosedur tentunya ada sebuah proses atau rangkaian yang harus kita lakukan, yang mana di dalamnya berupa tahapan-tahapan yang dilakukan secara berkala atau tahapan-tahapan yang dilakukan secara runtun. Yang pertama, untuk tahapan-tahapannya di sini terdapat pada paragraf yang kedua.
Pertama ada bicaralah dengan jelas. Ini adalah salah satu tahapan pada saat kita berwawancara. Dilanjutkan dengan perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Yang ketiga, bahasa tubuh memegang peranan. Nah, bahasa tubuh di sini seperti gerakan nonverbal, bisa mengangguk atau sikap tubuh yang condong ke depan. Dilanjutkan dengan hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif, ya misalnya menguap atau menguapnya terlalu sering ya, bahkan bahasa tubuh yang lain mungkin. Selanjutnya ada selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Jadi kita memang harus menjawab apa yang ditanyakan pewawancara itu memang apa adanya, ya sesuai dengan keadaan diri kita sendiri. Selanjutnya, gunakanlah kesempatan mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Nah, di sini kita harus bertanya secara elegan. Oke, sampai ke sini bagaimana? Sudah cukup jelas dan Ibu rasa untuk analisisnya cukup mudah. Pada penggalan teks ini tadi kalian diminta untuk menganalisis kata kerja imperatif, konjungsi, dan pernyataan persuasif. Nah, berikut ini adalah hasil analisisnya. Sudah ditandai ya, yang warna pink. Ini adalah kata kerja imperatif. Nah, untuk kata kerja imperatif yaitu berakhiran i, kan, lah. Pada penggalan ini contohnya ada kata gerakan ya, kata dasarnya gerak ditambah akhiran kan. Yang kedua ada konjungsi. Nah, untuk konjungsi biasanya dalam teks prosedur menggunakan konjungsi penambahan. Di sini ada kata dan selain itu. Jadi ada kata dan juga kata selain itu. Yang ketiga pernyataan persuasif, yaitu pernyataan yang membujuk atau merayu atau mengajak ya. Nah, contohnya ini sudah digarisbawahi, kita harus berbicara dengan jelas. Nah, ini adalah persuasif ya, mengajak bahwa kita pada saat wawancara memang harus berbicara dengan jelas. Selanjutnya untuk contoh yang kedua ada kalimat perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara. Jadi kita memang harus memerhatikan terkait apa yang disampaikan oleh pewawancara itu. Untuk penggalan teks selanjutnya, di sini masih ada kata kerja imperatif ditandai dengan kata cobalah. Ya, kata dasarnya coba. Ada kata jadilah. Terus ada kata menunjukkan. Nah, ini untuk imperatif. Sementara untuk konjungsi sama, di sini juga ada kata dan. Oke, sampai sini bagaimana? Sudah cukup jelas untuk kata kerja imperatif, konjungsi, serta persuasif. Jika sudah cukup jelas, maka kita akan lanjutkan pada latihan. Kalian di sini baca terlebih dahulu teks yang berjudul Giat Menata Rambut Pendek. Silakan dibaca dan dipahami teksnya, lalu kerjakan untuk latihannya. Untuk latihannya masih sama dengan yang tadi. Pertama, dianalisis terlebih dahulu yang mana yang termasuk pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Selanjutnya, setelah kalian menentukan pernyataan umum serta tahapan-tahapan, kalian analisis lalu temukanlah kata kerja imperatif dan konjungsi serta pernyataan persuasif. Demikian untuk penjelasan hari ini. Mudah-mudahan semuanya sudah paham. Terima kasih kepada semuanya.
Selamat belajar, kembangkan diri, raih prestasi.